Bismillahirrahmanirrahim. Tentang i'rab. Wujuhul i'rab utawi iki iku pandangan-pandangan menyangkut i'rab. Ayat wala tankihul musyrikan hatta yu'min. Apa maknanya hatta? Qauluhu utawi dawi Allah Ta'ala hatta yu'min. Hatta utawi lafat hatta iku bimakna ilaan kelawan nganggo maknane lafat ilaan. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Mabniun iku mabni ala sukun mabni sukun. Kenapa litisoli krono ketemu lafat yu'min ketemu binun niswati kelawan nun jamak muannas salim. Fi mahali nasbin lafat yu'min mau mahal nasab bi hatta dinasobake kelawan hatta. Wa asluhu utawi asline hatta yu'min yaiku hatta yu'minna. Thaniyan utawi wajah i'rab kang kaping pindho. Qauluhu dawi Allah walau a'jabatkum. Al-wawu utawi wawune walau iku lil hali wawu kanggo hal. Walau a'jabatkum halih senajan. Walau utawi lafat lau huna di sini iku bimakna in kelawan maknane in. Wa kadza semenuko lau dimaknai in kullu maudhi'in saben-saben panggonan waliya kang nyandingi ha ing lau apa al fi'lul madhi fi'il madhi ka kaulihi kaya dawe Allah walau a'jabaka kasratul khabis ai maknana wa in a'jabaka wa in a'jaba senajan gawe gumun ka ing sira apa kasratul khabis akeh barang kang olo. Wa takdiru utawi takdire lafaz wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin wa inna. Walau ajabati maknane aja mundur-mundur. Walau ajabatkum iku maknane wa in a'jabatkum. Wa in a'jabat senajan gawe gumun gawokake sapa musyrikah kum ing sira kabeh. Qauluhu utawi dawe Allah wala tunkihul musyrikin maksude aja nikahne anak-anak wadonmu sing mukmin karo wong lanang sing musyrik kafir. Lafat wala tungkihu mau bidhammi ta kelawan dhamma huna di sini di annahu krana setuhune lafat tungkihu iku minar rubai saking fi'il rubai. Asalnya fi'il madhinya angkaha aja niaturu lho cah rungokne. Asalnya fi'il madhinya angkaha mudhoreknya dek sing sampeyan aja biasa senden ayo maju turu golek senden turu. Asalnya angkahayung yungkihu jadi rubai. Wa huwa utawi lafad angkahayungkihu iku ya ta'adda muta'addi apa lafad angkahayungkihu ila maf'ulaini maring maf'ul loro. Al awal maf'ul yang pertama lafad al musyrikin. Wasani maf'ul yang kedua iku mahdzufun den buang. Wa huwa utawi maf'ul yang dibuang tadi iku al mukminat lafad al mukminat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maf'ule loro. Wala tungkihu aja nikahne sira kabeh
al musyrikin ing wong-wong lanang musyrik. Aja tinikano al mukminat wong-wong wadon kang mukmin. Ayat tegese la tuzawwijul musyrikin al mukminat atau diwalik la tuzawwijul mukminat al musyrikin. Aja padha ngrabekno sira kabeh al mukminat anak-anak wadon kang mukmin. Aja dirabekno al musyrikin karo wong lanang sing musyrik. Wa qauluhu amma qauluhu anapun dawuh Allah wala tankihul musyrikat itu sulasi duduk ru baik bukan dari angka hayung kihu, memang dari nakaha yang kihu. Fahuwa mengko utawi lafad wala tangkihu iku minas sulasi saking fi'il madhi sing sulasi. Ayat tegese la tatazawwaju ojo podo rabi sira kabeh al musyrikat ing wadon-wadon kang musyrik wala tatazawwaju ojo rabi sira kabeh al musyrikat ing wadon-wadon kang musyrik. Wa huwa utawi lafat nakaha yang kihu iku ya ta'adda muta'addi apa nakaha yang kihu muta'addi ila maf'ulin wahid faqat maring maf'ul siji tok. Lataifut tafsir utawi iki iku lembut-lembute tafsir hikmah al-latifatul ula utawi hikmah yang pertama al-muradu bin nikahi huna al-aqdu utawi kang den maksud kelawan lafad ojo nikah maksudnya ojo akad nikah. Huna di sini maknanya al-aqdu akad nikah bil ijma' kelawan mupakate para ulama. Ayat tegese la tatazawwaju ojo podo rabi sira kabeh bil musyrikat kelawan wadon-wadon kang musyrik ojo podo akad nikah. Qala dawuh sapa al-Karahi Imam al-Karahi al-muradu bin nikahi al-aqdu utawi kang den karepake kelawan istilah ojo nikah dalam ayat ini yaiku al-aqdu ojo akad nikah karo wong musyrik lan wat'u duduk njimai dalam ojo dimaknai ojo njima. Terus khawatire kalau dimaknani wat'u sama tetap akan nikah dengan wanita musyrik meskipun enggak dijima ya. Ora oleh akan nikah ya ora oleh dijima ya ora oleh lek wanita musyrik. Hatta qila hingga den dawuhake innahu setune lafat nakah yang kihu iku lam yarid ora tau tumeka apa lafat nakah yang kihu fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an bimakna wat'i kelawan maknane jima ora enek aslan babar pisan li annal Qur'an krana setuhne Al-Qur'an iku yukani gawe kinayah apa Qur'an. Jadi untuk makna-makna yang agak tabu itu Quran enggak pernah menyebut secara vulgar. Menyebutnya mesti dengan kinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran. Dan kita juga harus meniru. Jangan sampai ngucapin barang yang tabu secara terangan. Ojo vulgar. Apaan wong wedok. Wong wedok itu jangankan kalimat begitu ya. Kalimat cinta. Ora pantes arek wedok ngomong cah bocah lanang. Saya cinta padamu. Kaya arek embongan ya. Ojo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi ngene iki
untuk makna jima enggak pernah diucapkan secara terang-terangan, tapi diucapkan dengan cara kinayah. Ngene iki Mas, iku min latifi alfadhi. Sedangkan saking lafat-lafat Quran kang lembut banget, halus banget. Qala dawuh sapa Ibnu Jani. Sa'altu takon sapa ingsun Aba Ali ing Syekh Abu Ali angkaulihim tentang ucapan orang Arab nakahal mar'ata. Nakahal mar'ata maknane ngakad nikah karo wong wadon apa jima nang wong wadon. Faqala ngucap sapa Abu Ali, farraqat al-arabu fil isti'mal farqan latifan hatta la yahsulal iltibas. Farraqat membedakan sapa al-arabu wong Arab fil isti'mal dalam penggunaan bahasa. Nakaha dimaknai jima kah atau nakaha dimaknai akad nikah. Kalau kalimatnya nakahal mar'ah, maka maknanya mengakad nikahi perempuan. Tapi kalau maknanya nakaha zaujatahu, nakaha imra'atahu, barulah maknanya jima. Jadi dibedakan. Nakahal mar'ah, maknanya rabi. Nakaha imra'atahu, maknanya jima. Itu orang Arab ngene golek beda. Farraqat membedakan sapa al-Arab wong Arab fil istimal dalam menggunakan lafad nakaha farqan latifan kelawan perbedaan kang halus hatta la yahsula hingga ora terjadi al-iltibasu kerancuan makna. Fa idza qalu nalikane ngucap sapa wong Arab nakaha fulanun fulanah, si fulan menikah fulanah, aradu mereka memaksudkannya annahu setuhne si fulan iku tazawwaja ngerabi sapa si fulan ha ing fulanah wa aqadatan akad nikah alaiha atas si fulan. Wa idza qalu nalika ngucap sapa wong Arab nakaha imra'atahu atau nakaha zaujatahu lam yuridu, maka orang Arab tidak memaksudkannya ghairal mujama'ah selain jima, maknanya jima. Li'annahu krono setuhne kelakuan iku idza dzukira lamun den sebut kalimat imra'atuhu atau zaujatuhu enggak mungkin maknane rabi. Wong bojone kok wis dadi bojone kok di rabi ya. Faqatistagna atau faqatistughniya mongko teman-teman wis ora perlu. Apa sing ora perlu? Ang dzikril akdi, menyebut tentang akad. Falam tahtamil, hingga tidak memungkinkan makna apa al kalimatu kalimah ghairal mujama'ah sa'liyane jima. Al-latifatu tsaniyah fi qawlihi tentang firman Allah khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Isyaratun latifah, yaiku isyarat kang halus ila anna alladhi yanbaghi an yura'i fi zawaj, bahwa yang patut diperhatikan dalam pernikahan adalah al-khuluqu wad-din, akhlak, moral, tata krama, mentalitas, ya, etika, wad-dinu lan agama. Seragam ibadah, tawadu, andap asor, terus mentali api, enggak pendendam, enggak pendengki, enggak sombong. Itu yang lebih diutamakan
dalam pernikahan. Lal jamalu duduk masalah kecantikan atau kegantengan ya. Wal hasabu dan pangkat. Bu anake jenderal ora kudu. Anake ketua RT ora kudu. Wal malu lan bondo ora kudu sugih. Wong nyatane rabi sugih iso melarat, rabi melarat ya iso sugih. Asal mentalnya bagus. Mbak-mbak oleh mas-mas secara finansial enggak patek duwe modal. Tapi mentalnya luar biasa, ulet tahan bantingan. Pandai membaca peluang, keisinan. Itu modal mental kayak begitu itu lebih berharga daripada modal yang berupa materi. Duwe bojo ngono iku Mas. Terus engko mari rabi ana modal 1 juta, 1,5 juta. Setahun wis dadi ratusan juta. Buka warung sembarang, akale akeh. Jadi wong sugih sukses itu lebih karena mentalnya. Enggak karena modal material ya. Tapi duwe bojo lanang senengane ngerokok, murang, marung, nongkrong konsumtif, males nyambut gawe, enggak bisa baca peluang, isinan, gengsian, malesan. Lho iku masih rabi anak wong sugih zaman Mbak, tapi mentale ngono. Karo wong tuane dimodali 100 juta atas rabi. Setahun ya ludes. Wong konsumtif dia istihlaki. Ya. Bukan istintaji, bukan intaji. Enggak produktif. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menerima atau enggak menerima calon itu yang pertama moral dan agama. Kama qala alaihi salatu wassalam, la tankihun nisa li husnihinna. Jangan kalian menikahi kaum perempuan karena cantiknya saja. Siapa tahu gara-gara cantik itu, terus mereka nyeleweng. Fa'asa bisa jadi, husnuhunna kecantikan mereka, anjur dia membuat hina mereka semua. Gara-gara cantik, akhirnya serong. Wala tangkihu, jangan pula kalian menikahi hunna kaum perempuan ala amwalihina karena kekayaan mereka. Fa'asa karena bisa jadi amwaluhunna kekayaan mereka antutria membuat semena-mena hinna mereka yang kaya itu. Sing lanang dadi keset, dadi budak, dikongkoni. Gara-gara sing wedok luweh sugih. Soro ya. Nelongso. Arep pegat eman sugih. Enggak dipegat kok dadi buruh. Wangkihuhunna nikailah kaum perempuan aladdin karena agamanya, kata Nabi. Wala amatun benar seorang budak perempuan sauda yang hitam. Khorqok yang jelek enggak cantik. Tapi zatuddin duweni agama, apik sregep tahajud, akhlaknya apik jujur. Afdalu itu lebih afdal. Al-latifatus salisah utawi latifah kang kaping 3. Minal ma'lum annal maghfirah qabla dukhulil jannah. Adalah sudah maklum bahwa yang namanya ampunan itu ya sebelum orang masuk surga. Diampuni dulu baru masuk surga. Walidzalika karena itulah qutimat didahulukan lafad maghfirah fi ghairi hadhil ayati di selain ayat ini. Contohnya mana? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Maghfirah dulu kemudian jannah.
Nah, tapi di ayat ini yang lafaz jannah didahulukan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati. Ya, bukan ilal maghfirati wal jannati orang ngono. Wa inama sungguh alasan quddimat didahulukan apa al jannatu lafaz jannah hunna di sini liri ayati muqabalatin nar. Karena menjaga muqabalah banding-bandingan kalau rafat an-nar. Sebelumnya kan mereka mengajak kamu masuk neraka. Ulaika yad'una ilan nar. Kan ngono ta? Ya. Karena lafaz sebelumnya yad'una ilan nar, maka yang berikutnya sebagai perimbangan yad'una ilal jannah. Gitu. Jadi kalau orang musyrik ilan nar, kalau orang mukmin ilal jannah. Disebutkannya jannah di sini bukan berarti masuk surga dulu baru ampunan. Tapi disebutkan al-jannah lebih dulu untuk ngimbangi kalimat sebelumnya yang kalimat itu yad'una ilan nar. Allah Rasulnya orang mukmin yad'u wallahu yad'u ilal jannah. Itu, ngerti ya? Jadi kalau di sini kalimatnya ilal jannah dulu bukan ilal maghfirah. Ngimbangi kalimat sebelumnya apa tadi? Ilan nar. Kalau Allah ilal jannah. Al-latifatu rabi'ah utawi makna latifah halus yang keempat fil ayatil karimati minal muhassinat al-badi'iyah ma yusamma bil muqabalah. Di dalam ayat ini ada muhassinat, kalau namanya ilmu badi ya muhassinat. Ma yaiku barang yusama kang den arani bil muqabalah diarani muqabalah. Faqad ja'a bi lafzi amatin. Teman-teman teko opo ayat nekaake bi lafzi amat lafat amat. Wa yuqabilu bandingi ha ing amat ala abdu. Jadi wala tankihul musyrikan hatta yu'min wala amatun rungokno budak wadon itu kebalikannya budak laki yang bawahnya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun. Lafaz abdun disebut berkebalikan dengan lafaz wala amatun. Wa bilafzi mu'minah lan ayat ini nekakne nyebut lafaz mukminah wa yuqabiluha bandingi ing lafaz mukminah al-musyrikah ya wala amatum mukminatun bandingannya wala apa tadi wala abdun mu'minun. Terus wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin. Lafaz musyrikah berkebalikan dari lafaz mu'minah. Lalu al-jannah berkebalikan dengan lafaz an-nar. Nah, dalam balaghah namanya begini, ini muqa pada karo ngene. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Terus inna sa'yakum lasyata. Coba tenan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ngisore kebalikan kabeh. Wa amma man bakhila kebalikan atau memberi kan? Bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna. Atasnya fa amma man a'ta wattaqa. Ya. Ittaqa bertakwa berkebalikan istaghna sombong. Terus yang atas wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa membenarkan percaya.
Kebalikannya wa kadzdzaba bil husna. Ya. Di atas yusro, di bawah usro. Nah, kayak begitu. Dua ayat yang menyebut kalimat-kalimat berkebalikan. Itu namanya muqabalah. Ya. No, lak turu toh. Ngorok ya. Padha karo kalimat ini. Ijtahid fit ta'allum hatta tanjah. Ya. Wala taksal. Ya, fatarsub. Rajinlah kamu dalam belajar, aja lulus. Ojo males nggarakne gak lulus. Lafad ijtihad bawahnya aja taksal, males. Terus di atas ada tanjah, di bawah ada tarsub, gagal. Itu berkebalikan. Kalimat yang bawah mengandung beberapa lafad yang berkebalikan dengan lafad yang ada di kalimat atasnya. Itu namanya muqabalah. Wa bilafzi al-jannah. Ayat ini juga menyebut lafaz al-jannah. Wa yuqabiluha an-nar. Dan membandingi lafaz al-jannah. An-naru lafaz an-nar. Fahiyya mongko utawi ngene iki Mas, namanya iku muqabalatun muqabalah latifah badi'ah. Ilmu badi'. Tazidu nambahi apa muqabalah. Al-kalama bahasa. Menambah raunakon semakin indah. Elok. Wajamalan semakin indah. Apa bedane muqabalah karo tibak? Wal farqu utai perbedaan. Bainal muqabalah antara muqabalah dan tibak. Yaiku annal muqabalah setuhni muqabalah. Iku takunu ono apa muqabalah. Ono iku baina maknaya ini au aksar. Berkebalikan yang itu dua lafad atau lebih. Baru namanya muqabalah. Kalau berkebalikan tapi satu lafad tok namanya tibak. Contoh ini tibak ya Mas. Ngateko bo ojo lungguh hai. Ya. Sing banter aja alon-alon. Itu langsung kebalikannya disebut. Itu namanya tibak. Kalau muqabalah, satu kalimat, ada beberapa lafaz. Bawahnya ada kalimat, ada beberapa lafaz yang berkebalikan. Baru itu namanya muqabalah. Summa kemudian yukta dan tekaake bima lafaz yuqabilu kang bandingi apa madzalika mengkono-mengkono lafaz yang di atasnya. Alat tertib secara urut. Amma tibaku anapun utai tibak fayakunu ono apa tibak. Ono iku baina lafdzani antara dua lafaz langsung. Contoh wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Langun iku jenenge tibak. Langsung kebalikannya. Ada haka wa abaka. Itu kebalikan. Nggawe guyu, nggawe tangis. Al-ahkam as-syar'iyyah. Al-hukmul awal hal yahrumu nikahul kitabiyat. Haramkah menikahi wanita-wanita Kristen, Yahudi. Namanya kitabiyat ahlul kitab. Dalam nutuhake qaulu firman Allah. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Menunjukkan ala hurmati nikahil majusiyat. Atas diharamkannya nikah perempuan majusi. Wal wataniyat dan perempuan penyembah berhala. Paganis. Wa amal kitabiyat. Adapun perempuan ahli kitab Yahudi Nasrani. Fayajuzu boleh nikahuna menikahi mereka. Liqaulihi karena firman Allah Ta'ala. Wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum. Wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minat. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab. Sembelian orang-orang yang ahlul kitab.
Hilun halal lakum bagimu. Tapi sekali lagi ini kalau mazhab Syafi'i rungokno. Ahlul kitab yang ortodok. Karena Yahudi atau Kristen yang ortodok itu tetap Allah. La ilaha illallah. Enggak musyrik. Enggak trinitas. Sehingga mereka kalau nyembelih-nyembelih ya bismillah. Atas nama Allah bukan atas nama Yesus, Yohanes, Lukas. Macam-macam ya. Nah, karena itu kalau mazhab Syafi'i, ahlul kitab sembelihannya sah. Tapi yang tauhid, bukan yang musyrik. Wa ta'amukum sembelihanmu, khilun juga halal, lahum bagi para ahlul kitab. Wal muhsanatu, halal bagimu menikahi wanita yang terjaga. Muhsanat, wanita merdeka dan berakhlak baik, bukan pelacur. Muhsanat, halal kamu nikah. Minal mu'minat, dari perempuan-perempuan mukmin. Wal muhsanat juga halal kamu nikah. Perempuan baik-baik. Minal ladzina utul kitab, dari Yahudi Nasrani. Boleh dinikahi. Tapi itu tadi yang ortodok ya. Yang mereka bertauhid. Maksudnya al-afifat, wanita yang menjaga diri, tidak melacurkan diri. Min ahlil kitab. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Inilah pendapat mayoritas para ulama ngono kuwi. Cuma kalau Syafi'i pakai syaratnya. Kristen yang tidak trinitas. Wa bihi qala al-a'immatul arba'ah. Ini pula yang difatwakan oleh mazhab 4. Kayak begitu. Wa dhahaba berpendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ila tahrimi nikahil kitabiyat. Haram menikahi wanita Kristen Yahudi. Wa kana idza su'ila an nikahir rajul an-nasraniyah. Dan Ibnu Umar ketika ditanya tentang orang laki-laki menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Qala Ibnu Umar menjawab, haramallahu nikahal musyrikan alal muslimin. Lebih ya mas, Allah mengharamkan kepada orang-orang muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Apa orang Kristen musyrik? Ya banget musyrik. Wong nganggep pangeran duwe anak, marang anak ya disembah, nyembah watu musyrik. Apa mana nyembah anake pangeran padahal gak ono anake pangeran. Wala a'rifu syai'an minal isyraq, dan saya tidak mengetahui kemusyrikan apapun a'dhama yang lebih besar min antaqulal mar'atu, daripada ada seorang perempuan Nasrani maksud, mengucap Rabbuha Isa, Tuhanku Isa. Saya enggak mengenal kemusyrikan yang lebih parah daripada musyriknya orang perempuan yang mengatakan pangeraniku Nabi Isa, ya. Au abdud min ibadillah, atau Tuhannya seorang hamba. Kawulone pangeran dipertuhankan. Wa ila hadza, dan pendapat yang kayak begini ini Zahabah berpendapat pula al-imamiyah Syiah Imamiyah melarang menikahi wanita Nasrani. Wa ba'du Zaidiyah, dan sebagian dari Syiah Zaidiyah. Wa ja'alu ayat al-Ma'idah mansukhah, dan mereka menganggap ayat di surat Ma'idah yang wal muhsanat mansukhatun dinasakh biadil ayati, dengan ayat ini naskhul khas bil am.
nasahnya lafadz yang menasah lafadz khusus, bil'am dinasah dengan lafadz yang umum. Hujjatul jumhur, ihtaja berhujjah, sapa al-jumhur mayoritas ulama, bi anna lafdzul musyrikat, bahwa lafadz al-musyrikat la yatanawalu ahlal kitab. Istilah al-musyrikat itu enggak mencakup, enggak menyangkut, enggak mengena ahlul kitab. Karena dalam Quran dibedakan antara istilah ahlul kitab dan musyrik. Liqauli firman Allah, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Ono istilah dewe-dewe ya, ahlul kitab dan musyrikin. Ojo dikebiau ya, kabeh musyrik. Dari sisi nyembah saliyane pangeran memang musyrik. Tapi wong musyrik temenan ini nyembah saliyane pangeran dan enggak berdasar wahyu, enggak berdasar agama, enggak samawi mereka. Ahlul kitab mungkin mereka nyembah selain Allah, tapi mereka masih punya kitab, beda. Contoh lagi, disebut ahlul kitab juga al-musyrikin. Mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu ono sebutan dewe, al-musyrikin, terus ahlul kitab. Faqad atafa, benar-benar Allah mengatofkan al-musyrikin, lafadz al-musyrikin, diatofkan ala ahlul kitab kepada lafadz ahlul kitab. Dan namanya atof itu mesti atof kepada lafadz lain yang beda. Rungokno, enggak mungkin atof pada diri sendiri. Kalau yang dimaksud musyrik itu ahlul kitab juga musyrik. Terus atof orang ahlul kitab dan musyrik. Padahal maknanya podo. Terus kenapa lek maknanya podo? Mosok atof pada dirinya sendiri. Marzuki punya sebutan, Marzuki ketua PW dosen. Mari ngono, kemarin yang datang Mas Marzuki, ketua PWNU, dosen UIN, pengasuh pondok Sabirul Orsan. Iku lapo, wong siji mu atof-atof nih. Atof itu mestinya kepada lafadz lain yang beda. Sobai sing rawuh Marzuki, Ki Warsito, lah ngono. Kalau lafadz musyrikin diatofkan pada lafadz ahlil kitab, itu artinya menurut Quran dua lafadz itu punya makna beda. Wal adfu utawi atof iku yak tadi menuntut natabri berimplikasi opo atof. Al-mughayyarah perbedaan makna. Fadhahiru lafdzil musyrikat, sehingga secara zahir lafadz al-musyrikat la yatanawalul kitabiyat, tidak sampai menyangkut kaum ahlul kitab, sabo Yahudi Nasrani. Enggak mencakup Yahudi Nasrani. Wastadallu bima ruwiya anis salaf, dan jumhur juga berdalil dengan apa yang telah diriwayatkan dari ulama salaf min ibahatiz zawaj bil kitabiyah, yakni dibolehkannya nikah dengan ahlul kitab. Faqad qala Qatadah dawuh dalam tafsir ayat ini, innal murada bil musyrikatul Arab. Yang dimaksud jangan menikahi wanita-wanita musyrik, itu musyrik-musyriknya wong Arab kuwi. Yang mereka enggak punya kitab samawi, allati laisa lahunna kitabun. Lah ya ta? Kayak sing tak omong niku. Yang mana mereka enggak punya kitab suci, enggak punya wahyu.
Yaqra'na yang mereka membaca kitab itu. Wa an Hammad, sa'altu saya tanya Ibrahim kepada Ibrahim, antazawwijil Yahudiyah wa Nasraniyah, tentang hukum menikah wanita Yahudi dan Nasrani. Faqala la ba'sa bi rapopo. Faqultu, lalu aku bertanya, alaihissallahu ta'ala yaqul, bukankah Allah berfirman, wala tankihul musyrikat. Faqala Ibrahim dawuh, lo innama sungguhlatil maknanya musyrikat, al-majusiyat, penyembah api, majusi, wa ahlul awthan, penyembah berhala, itu yang namanya wala tankihul musyrikat. Al-Fatihah.